Babu khisalil fitrati fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun au khamsun min al-fitrati hadza syakkun min ar-rawi. Jadi kata-kata al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah itu adalah keraguan dari perawi. Hal qalal awwala awis tsaniyah. Apakah Rasulullah itu berkata yang pertama al-fitratu khamsun, apakah yang kedua apakah khamsun min al-fitrah? Wa qad jazama fi riwayat tsaniyati faqala al-fitratu khamsun. Perawi meyakini riwayat yang kedua, kata beliau al-fitratu khamsun. Fitrah Nabi, sunnah Nabi ada 5. Suma fassara sallallahu alaihi wasallam al-khamsah faqala al-khitanu wal istidadu wa taqdim al-adfari wa natful ibti wa qasu syaribi. Qasu syaribi apabila hadits al-akhiri asyrun min al-fitrah qasu syaribi ifa'ul lihyati wa siwaku wa istinsyaqul ma'i wa qasul adfari wa qasul barajimi natful ibti wa halqul anati wa qasul ma'i. Kemudian Rasulullah menafsirkan apa saja 5 itu. Kata beliau adalah khitan, istihdad, taqribul aghfar, matul ibti dan memotong kumis. Dan di hadis yang lain asyrun minal fitrah. Qasu syaribi memotong kumis, kemudian membiarkan jenggot dan bersiwak, menghirup air, memotong kuku dan memotong persendian-persendian jari-jari dan mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, kemudian beristinja. Qala Mus'abun wa nasitul asyrata illa takun al-madmadah. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun fama'nahu khamsun min al-fitrah kama fi riwayatil ukhra asyrun min al-fitrah wa laysat munhasratan fil asyri. Adapun kata-kata Rasulullah al-fitratu khamsun itu pengertiannya adalah 5 perkara itu bagian dari fitrah, sebagaimana di riwayat yang lain bahwa kata Rasulullah asyrun minal fitrati, 10 perkara itu bagian daripada sunnah Nabi. Jadi fitrah itu tidak hanya terbatas di 10 perkara itu. Waqad asyara sallallahu alaihi wasallam ila adamin hisariha fiha biqaulihi minal fitrati wallahu alam. Rasulullah telah mengisyaratkan bahwa fitrah itu tidak terbatas pada 10 perkara itu dengan kata-kata Rasulullah bahwa minal fitrah, minnya tabi'idiyah wallahu alam. Wa amal fitratu faqad ikhtalafa fil muradi biha huna faqala Abu Sulaiman al-Khattabi dzakara dhahaba aktsar ulama ila annaha as-sunnah. Kadza dzakarahu jama'atun anil ghairul Khattabi qalu wa ma'nahu annaha min sunanil anbiya'i sallallahu alaihi ajmain. Kemudian fitrah itu beberapa tentang makna yang dimaksud dengan fitrah itu beda pendapat ulama. Kata Abu Sulaiman al-Khattabi, mayoritas ulama berpendapat bahwa fitrah itu adalah sunnah. Demikianlah juga yang disebutkan oleh ulama yang lain selain al-Khattabi. Kata mereka, artinya ialah bahwa 5 itu bagian dari sunnah-sunnah para nabi. Qila hiya al-dinu. Ada yang berpendapat fitrah itu maknanya agama. Tsumma inna mu'dhama hadhil ikhisar laysat wajibatan indal ulama'i. Wa fi ba'dha khilafun bi wujubiha kal khitani wal madhi wal istinsyaqi. Kemudian kebanyakan dari 10 perkara itu tidak wajib menurut ulama, dan sebagian ada yang khilaf wajib apakah tidak, seperti khitan, berkumur, menghirup ke hidung, air ke hidung. Wala yamtani'u qarnul wajibi bi ghairihi kama qala ta'ala kulu min samarihi dza'at samara wa atu haqqahu yawma hasadi al-ayat wal ita'u wajibun wal aklu laysa biwajibin wallahu alam. Tidak dilarang, tidak menjadi janggal yang wajib digabungkan dengan yang tidak wajib. Buktinya Allah Ta'ala berfirman, makanlah dari buah-buah tanaman kalian semua ketika sudah berbuah,
dan berikan haknya, kewajiban zakatnya ketika sudah panen. Ita itu wajib hukumnya zakat, sedangkan makan itu tidak wajib. Itu ada buktinya, gabungan yang wajib dengan yang tidak wajib di satu ayat. Wa amma tafsiluha fal khitanu wajibun indal asy-Syafi'i wa katsirin minal ulama'i wa sunnatun inda Malikin wa aktsari ulama'i wa inda Syafi'i wajibun 'ala rijali wan nisa'i jami'an. Adapun rinciannya dari 10 perkara itu ialah kalau khitan itu hukumnya adalah wajib menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama. Dan menurut Imam Malik dan mayoritas ulama mengatakan khitan itu hukumnya sunnah. Khitan itu menurut Imam Syafi'i itu wajib baik laki-laki maupun perempuan semuanya. Suminal wajiba ala rajuli ayyuqda'a jami'ul jildah allati tughaddi ala hasyafata hatta yankashifa jami'ul hasyafati. Kemudian yang wajib dalam mengkhitan laki-laki ialah semua kulit yang menutup hasyafah, itu helm jantan penis itu harus terbuka, harus dipotong semua, sehingga semua helm itu kelihatan. Wafil mar'ati yajibu qat'u adna juz'in minal jildah allati fi a'lal farji. Wa sahihu min nazabina alladhi al jumhuru ashabina anna al khitana jaizun fi halis sighari laisa biwajibin. Dalam mengkhitan anak perempuan ialah wajib memotong bagian terkecil dari kulit yang ada di atas farji. Yang benar menurut madhab kita, madhab Syafi'i, yang diikuti oleh mayoritas pendukung madhab Syafi'i ialah bahwa khitan itu boleh dilakukan masih bayi, masih kecil, tidak wajib. Walana wajhun annahu yajibu 'alal waliyyi ayyakhatina shaghira qabla bulughihi. Wajhuhu, bukan wajhunnya. Wajhu annahu yahrumu khitanuhu qabla asyri sinina. Madhab kami, madhab Syafi'i ada pendapat ulama madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa wali bayi itu wajib mengkhitan anaknya yang masih kecil sebelum dewasa, sebelum baligh. Alasannya ialah mengkhitan anak itu sebelum berumur 10 tahun itu haram, maka wajib sebelum baligh. Wa idza qulna as-sahih bis-sahihi ustuhibba ayyukhtana fil yawmi sabi'i min wiladatihi. Ketika kita mengikuti pendapat yang sahih, maka disunnahkan bayi itu dikhitan di hari ke-7 dari kelahirannya. Wal yusabu yaumul wiladati min as-sab'i am takunu sab'atan siwahu fihi wajhani al-dhaharuhuma yuhsabu. Apakah hari kelahiran itu masuk dari 7 hari itu atau harus 7 hari yang tidak memasukkan hari kelahiran? Nah, tentang jawaban pertanyaan ini ada 2 pendapat. Yang lebih terang adalah masuk hari kelahiran itu, masuk dalam 7 hari itu. Wa khatarafa ashabuna fil khunsal mushkili faqila yajibu khitanuhu fi farjaihi qabla al-bulughi. Kemudian teman-teman kami sama madhab Syafi'i berbeda pendapat tentang bencong. Bencong yang punya 2 alat kelamin, muskil itu punya 2 alat kelamin. Ada yang berpendapat bahwa bencong itu harus dikhitan di kedua kemaluannya, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuannya setelah baligh. Waqila juzu hatta tabayyana wal adharu. Ada yang berpendapat tidak boleh bencong dikhitan sampai terang apakah dia itu laki-laki apakah perempuan. Pendapat ini yang lebih terang. Wa amma man lahu dzakaroni,
Fa in kana amilaini wajaba khitanuhuma wa in kana ahduma amilan dunal akhari khutinal amilu. Adapun orang yang punya dua zakar, dua kemaluan laki-laki, kanan dan kiri misalnya, itu ditafsil apabila sama-sama bekerja, sama-sama aktif, sama-sama berfungsi dua kemaluan itu, maka kedua-duanya harus dikhitan. Apabila yang berfungsi itu salah satunya, yang satunya tidak, maka yang berfungsi itu yang harus dikhitan. Wa fi ma yu'tabaru al-amalu fihi wajhannya qaulu ahduma bil bauli wal akhir bil jima'i. Dan dalam urusan apa dikatakan berfungsi itu? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa berfungsi itu artinya dibuat kencing. Yang mana yang kencing dari dua kemaluan itu? Yang kanan apa kiri? Oh yang kanan, berarti namanya yang berfungsi berarti yang kanan. Ada yang berpendapat bahwa berfungsi tidak berfungsinya itu dengan jima. Yang dibuat jima itu mana? Yang kiri apa kanan? Misalnya yang kiri, berarti yang kiri itu yang berfungsi. Walau mata insanun ghairu makhtunin fa fihi salasatu aujuhin li ashabina as-sahih masyhuru annahu la yakhtanu saghiran kana aw kabiran. Apabila ada manusia, ada orang yang mati dalam keadaan tidak dikhitan, mati tidak dikhitan, itu ada tiga pendapat teman-teman sesama madhab Syafi'i. Yang benar, yang masyhur ialah tidak boleh dikhitan kalau terjanjur mati, baik mati masih kecil atau sudah tua. Wasani yukhtanul kabiru duna shaghiri wallahu alam. Pendapat yang kedua ialah yang kalau yang mati itu sudah besar itu harus dikhitan, kalau mati masih kecil tidak boleh dikhitan. Qauluhu wa amal istihdadu bahwa halqul anati sumya istihdadan listimalil hadidati wa ya Musa wa huwa sunnatun wal muradu bihi nadhafatu dzalikal mawdhi'i. Istihdad itu artinya adalah mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan itu diistilahkan dengan istihdad. Istihdad itu dari hadidah. Hadidah itu yang benda tajam. Karena memang menggunakan benda tajam, yaitu pencukur silet. Mencukur bulu kemaluan itu sunnah. Yang dimaksud istihdad adalah membersihkan tempat-tempat yang berbulu itu. Wal afdalu fihi, bukan fil halqi ya, tapi fihil halqu. Wa yajuzu bil qasri wan nadfi wan nawrati. Yang lebih utama dalam bulu kemaluan itu ialah lebih baik, paling utama adalah dicukur dan boleh dipotong, boleh dicabut, boleh dengan batu gamping rontok. Wal muradu bil anati asy'aru alladzi fawqa dzakari rajuli wa hawalaihi. Yang dimaksud anah itu adalah rambut atau bulu yang ada di atasnya kemaluan laki-laki dan di sekitarnya. Wa kadzalika asy'aru alladzi hawalai farjil mar'ati. Termasuk juga anah juga adalah bulu yang ada di sekitar farji seorang perempuan. Wa nuqila anil Abbasi wa nuqila an bil Abbas ibnu Suraijin annahu asy'arun nabitu haula hilaqatid duburi. Ada sumber dari Imam Abdul Abbas ibnu Suraij bahwa anah itu adalah rambut yang tumbuh di sekitar lubang dubur. Fa yasulu min majmu'i hadza istibabu halqi jami'i ma'al qubuli wad duburi wa hawalaihima. Jadi dari rangkuman pendapat ini bisa disimpulkan bahwa dianjurkan, disunnahkan mencukur semua bulu-bulu yang ada di kubul dan dubur dan di sekitarnya.
Wa amma wabdul halqi wallahu alam.